Zionis Yahudi mencengkeram Indonesia. Implikasinya apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Gerakan Zionis Yahudi di Indonesia ini itu sampai Ipolisos hankam, semua lini dimasuki oleh dia. Bahkan kantor dagang Israel yang ada di Jakarta itu cuma kamuflase saja. Itu ternyata digunakan operasi intelijen Mossad. Pengendalinya mana? Singapura itu pengendalinya. Karena Singapura itu satelit Israel wilayah Asia Tenggara. Jadi ternyata implikasi Zionisme Yahudi di Indonesia itu, umat Islam akan diliberalkan dengan sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara sekuler. Sehingga akhirnya Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 pidato di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Syarat Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Agama harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi Kepala Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selesai diangkat di Istana Negara, beliau memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila, agama musuh negara. Skat 2016. Sehingga akhirnya Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim melonceng roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Akhirnya dua ormas besar, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, tanya kepada Mendikbud, apakah generasi Indonesia 15 tahun ke depan 2020 sampai 2035 dijadikan generasi ateis, komunis? Tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional, tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia, dihapus. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ujung-ujungnya ideologi Pancasila akan diganti komunis, puncaknya ateis. Kita sekarang dikuasai oleh elit Cina, Partai Komunis Cina, Triad dan Taipan Hong Kong. Ini adalah bagian dari Illuminati, Zionisme Yahudi Internasional, duet maut Cina dan Yahudi. Karena Cina punya program One Belt One Road. Ini alat penjajahan baru Cina hampir pada 65 negara termasuk Indonesia. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, inilah strategi Cina yang dilakukan untuk Indonesia, one country and two system. Satu negara tapi dua sistem. Elaborasi ideologi sosialis, komunisme dan sekuler kapitalisme ini digunakan dengan di backup oleh militer Cina, yaitu tentara merah. Makanya mantan Gubernur DKI Pak Sutioso, Jenderal Sutioso, yang dulu mantan Kepala BIN Badan Intelijen Negara, dampak Indonesia dapat bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong pidato di Auditorium FISIP Universitas Indonesia hari Rabu 27 Mei 2015, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Target 2020 harus genap 10 juta. Dan Presiden sudah mengumumkan 10 juta sudah selesai. Hanya pemerintah menyiapkan 19 bandara, udara dan laut untuk menyongsong tentara merah. Akhirnya utusan dari Mabes Angkatan Darat datang ke pesantren-pesantren, termasuk ke pesantrennya Ustaz Muhammad Zulkifli Ali, termasuk ke pesantren saya di Malang. Datang, Ustaz, TNI yang aktif itu 500 ribuan kurang lebih. Sementara tentara merah sudah 10 juta. Kita TNI tidak akan mampu kalau tidak ditopang oleh umat Islam. Umat Islam wajib menyelamatkan NKRI. Makanya kenapa Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio memberikan statement, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Jadi ternyata konspirasi mafia Taipan dan komunis Cina ini menjebol kedaulatan Republik Indonesia ini dengan dua proyek besar, yaitu proyek Mikarta dan proyek reklamasi. Ternyata proyek Mikarta itu grand design Cina untuk mengintegrasikan Indonesia ke cakupan wilayah ekonomi Cina. Jadi kalau kekhawatiran ini benar-benar terjadi, maka Cina dalam jangka panjang sistem pengelolaan infrastruktur pelabuhan laut, bandara akan dikendalikan pemerintah Cina. Dengan begitu berarti skema kerjasama ekonomi yang dibangun dengan pemerintah Indonesia sejatinya merupakan entry point, pintu masuk bagi penguasaan Cina terhadap sektor pertahanan dan kemiliteran Indonesia, yang pada perkembangan akan menggerus kedaulatan wilayah nasional Indonesia. Itulah
inilah yang disebut dengan bencana geopolitik. Dan ini prediksi 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Indonesia tidak punya lagi wilayah kedaulatan karena kedaulatan sudah dikuasai China.